Saya tidak tahu jenis tuaian apa yang dialami istrimu sehingga dia mengalami keadaan sakit seperti ini sebelum meninggal. Kita tidak tahu detik menit terakhir sebelum istrimu meninggal. Bukan tidak mungkin dia menyadari salahnya, bisa saja dia minta ampun. Soal nanti bertemu atau tidak, kembalikan ke Tuhan. Karena kita ini makhluk ciptaan. Sekarang Anda masih berpikir begitu, tapi nanti kalau sudah di dunia akan datang mulai kemuliaan, kedahsyatan Allah, kita nggak sempat mikir yang lain kecuali haleluya, haleluya. Nah, tugas yang Anda harus lakukan sekarang adalah Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini masuk episode 1132. Oke, pendeta Dr. Andris mendampingi saya. Mari kita mulai. Baik, dari pria usia 52 tahun, sudah menikah, karyawan swasta dari Jawa Barat, Jemaat Gereja Pentakosta. Oke. Shalom Pak Eras dan tim Abam yang saya kasihi. Saya mengucapkan terima kasih atas pertanyaan saya yang selalu dijawab dengan baik. Mohon maaf juga Pak apabila saya bolak-balik bertanya perihal istri saya yang sekarang sudah meninggal sekitar 11 hari lalu. Pak, hati saya pedih dan hancur apabila mengingat cara kepergian istri saya yang sangat menderita. Jadi istri ini apa? Coba catatannya. Catatan istri yang tidak menghormati mertuanya, pelit dan penuh perhitungan. Terus Suami khawatir jika istri suatu hari meninggal dan tidak masuk LB3. Saat ini istrinya sudah meninggal karena stroke, kakinya membusuk, gagal ginjal, dan jantung bengkak. Saya sangat mengasihinya dan saya merasa khawatir keadaan istri saya di alam sana, Pak. Apa yang masih bisa saya lakukan untuk kebaikan istri saya, Pak? Apakah masih bisa mengirim doa atau melakukan kebaikan atas nama dia, walaupun saya tahu hal itu tidak bisa? Apakah nanti saya bisa bertemu dengan istri saya kembali, Pak? Benar kata Pak Eras waktu itu, jika nanti istri saya dipanggil Tuhan, saya cenderung bisa mengalami depresi. Oh ya, saya udah ngomong gitu ya. Iya Pak. Sekarang apa yang harus saya lakukan Pak? Saya membutuhkan nasihat dan kekuatan untuk kembali menjalani hidup dengan bersemangat mengasihi Tuhan dan berjuang untuk berkenan menjadi anak kesukaan Bapa. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Tuhan selalu memberkati Pak Eras dan tim Abam untuk menolong keselamatan jiwa-jiwa. Yang pertama, kamu harus menghargai keputusan kebijaksanaan Allah. Kalau hari kematian istrimu kamu ratapi terus-menerus, kamu tidak menerima kebijaksanaan Allah. Yang kedua, kamu harus menerima tatanan yang ditabur orang itu juga dituainya. Saya tidak tahu jenis tuaian apa yang dialami istrimu sehingga dia mengalami keadaan sakit seperti ini sebelum meninggal. Tapi pasti ada kausalitas atau penyebabnya. Ya, pertama kamu hargai keputusan Tuhan. Yang kedua, kamu harus menerima kenyataan hukum tabur tuai. Yang ketiga, kita tidak tahu detik menit terakhir sebelum istrimu meninggal. Bukan tidak mungkin dia menyadari salahnya, bisa saja dia minta ampun. Ya, yang keempat, soal nanti bertemu atau tidak, kembalikan ke Tuhan. Karena kita ini makhluk ciptaan. Sekarang Anda masih berpikir begitu, tapi nanti kalau sudah di dunia akan datang mulai kemuliaan, kedahsyatan Allah, kita nggak sempat mikir yang lain kecuali haleluya, haleluya. Nah, tugas yang Anda harus lakukan sekarang adalah hidup suci, hidup kudus. Dan Anda pasti masih punya tugas untuk diselesaikan bagi Tuhan. Ya, jadi apa yang harus kamu lakukan? Hidup dalam kekudusan dan melayani Tuhan. Nanti waktu akan membuat kamu bisa melupakan istri. Ini baru 11 hari kan? Nanti kau bisa melupakan. Sekarang lewati hari-hari yang sulit ini, jalani dan Anda bisa menjalani dan melewatinya. Amin. Oke. Selanjutnya dari pria usia 63 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak di Jawa Barat, Jemaat Karismatik. Ya. Shalom Pak, saya mau bersaksi bagaimana kerinduan kami sebagai orang tua agar anak kami bisa masuk di STT Ekumene.
Sekalipun banyak orang di luar sana, termasuk di gereja di mana kami beribadah, menyatakan bahwa GSKI, khususnya Bapak Pendeta Erastus, sesat. Terus terang kami merasa sedih dan prihatin dengan keadaan seperti ini. Mereka tidak mau mengerti akan kebenarannya. Saya mengenal hambanya Bapak Pendeta Dr. Erastus sejak kami masuk pelayanan tahun 2000. Salah satu anak STT pada saat itu sakit dan meninggal. Kemudian semua biaya ditanggung oleh Bapak Eras. Bapak memiliki empati yang sangat tinggi. Bahkan gereja di mana Bapak melayani sebagai tim praise and worship tidak keluar biaya setahu saya. Ya. Ya, saya juga pernah ikut sekolah Alkitab di sana, di salah satu gereja. Dan salah satu pengajarannya adalah pengajarnya adalah Bapak Eras di Kelapa Gading. Saat itu saya termasuk memfavoritkan Bapak Erastus karena saya menganggap Bapak adalah seorang pengkhotbah dan pengajar yang luar biasa. Saya antusias sekali bagaimana anak kami bisa masuk di STT Ekumene, sekalipun telinga mendengar di luar menyatakan hal-hal buruk, sesat, namun kami tidak gubris semuanya itu. Kami mengutamakan untuk mendapat pengajaran yang murni dari Tuhan. Puji Tuhan, tahun ini anak kami dinyatakan lulus masuk di STT Ekumene. Begitu kami mendengar bahwa anak kami lulus menjadi mahasiswa, kami bertiga sujud syukur kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tolong diperhatikan anak ini. Anak Bapak ini ya. Iya. Bapak Agus Wahyu P. Anaknya bernama Frederick Anabel Pramono. Ya. Ya, ngerti ya? Ingrid, perhatikan anak ini secara khusus. Cari nanti anaknya dan pertemukan dengan saya. Oke? Tuhan memberkati, saya akan melindungi anakmu. Oke. Selanjutnya, pria usia 60 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak di Jawa Timur, Jemaat GSKI. Ya. Oke. Shalom Bapak Erastus Sabdono dan tim ABAM GSKI. Mohon penjelasan tambahan Pak Eras mengenai renungan harian Truth.id pada Senin 8 Juli 2024 dengan sebuah quote of the day dari Pak Eras yang menyatakan tidak mungkin orang lain tidak mengagumi kita apabila kita mengenakan karakter Kristus. Namun kita tidak boleh mengejarnya. Maksud mungkin gini, tidak mungkin orang lain tidak mengagumi kita. Kalau kita punya keunggulan karakter, tapi kita tidak boleh mengejarnya, mengejar kekaguman itu. Ngerti? Iya Pak. Tidak boleh mengejar pengaguman manusia itu. Oke. Kadang-kadang saya punya ini harus jelaskan. Betul. Seperti kapan kamu punya kesempatan berbuat dosa? Kapan kamu punya kesempatan menyenangkan Tuhan? Ketika kamu punya kesempatan berbuat dosa, tapi tidak melakukan. Ya. Oke? Betul. Coba teruskan. Pak Eras, bagi saya khususnya, mungkin juga bagi petobat-petobat lainnya, mungkin keliru bahwa ada ayat-ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Baru yang terkesan tidak sinkron atau kontradiksi dengan quotes atau penjelasan Pak Eras tersebut. Seperti dalam Matius 10:22, Markus 13 ayat 1, Lukas 16:15, Lukas 21 ayat 17, dan Markus 3 ayat 21, di mana khususnya saya mengalami kesempurnaan seperti yang disebut dalam ayat-ayat ini, dan yang menyukai serta mengagumi saya hanyalah orang-orang yang teraniaya atau terzolimi, korban ketidakbenaran. Oh iya, saya sudah khotbahkan. Iya. Ini kan saya hanya quote. Yang mengambil quote juga bukan saya. Iya. Yang mengambil quote ini kan orang yang memungut khotbah saya. Seperti saya khotbahkan begini, kalau kita itu hidup kudus, orang mencium kekudusan kita, orang itu bisa mengagumi. Tapi orang yang tidak lurus hatinya itu memerangi. Saya kan khotbah beberapa kali begitu ya. Ini benar. Kita harus mengejar kesempurnaan. Nah, itu khotbah saya sepanjang waktu selalu begitu. You must be perfect. Jadi yang kita buru itu kesempurnaan, tapi bukan pengakuman. Oke, teruskan. Artinya hingga saat ini saya merasa tidak akan
atau belum punya siapa-siapa kecuali Bapa dalam nama Tuhan Yesus, serta Pak Eras sendiri, dan orang-orang yang sama dengan Pak Eras. Amin. Mohon Terus. penjelasan tambahan Pak Eras, dan Allah Bapa Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus pasti memberkati Pak Eras dan seluruh tim ABAM. Bagus ya, jelas ya penjelasan saya. Iya, Pak. Bagus Bapak mengutip quote saya lalu minta penjelasan supaya yang lain yang salah menilai, salah memahami bisa mengerti. Jadi quote itu maksudnya ya, tidak mungkin orang lain tidak mengagumi kita apabila kita mengenakan karakter Kristus. Kalau ada catatan lain, orang yang hatinya bengkok tidak akan mengagumi juga, malah menyerang. Karena kuasa gelap pasti mencengkram dia. Namun kita tidak boleh mengejarnya. Yang kita tidak boleh kejar itu pengaguman orang tersebut. Oke deh. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 27 tahun sudah menikah, memiliki satu anak di Jakarta. Ini dari agama lain. Muslim ya, orang Islam nih ya. Iya. Shalom Pak, maaf sebelumnya saya ingin cerita sedikit. Saya dari agama lain Muslim, namun saya memiliki mama angkat yang beragama Kristen dan berjemaat di GSKI Mall Arta Gading. Oke, terus. Mama saya mengajarkan banyak hal kepada saya, bahkan mama sering sharing tentang agama. Saya banyak belajar tentang semua kehidupan dari beliau. Bahkan saya bisa mengenal Bapak Eras dari beliau juga, dan bisa dibilang beliau adalah guru bagi kehidupan saya. Apapun yang beliau ajarkan kepada saya, itu adalah mirip dengan sifat Tuhan Yesus. Saya tidak banyak mengerti, namun saya bisa memahami kekristenan dari beliau dan dari video-video Bapak. Saya di sini mau minta tolong agar Bapak mendoakan mama saya, karena mama saya memiliki penyakit yang ada di dalam kepalanya. Kadang sembuh, kadang kambuh. Saya tidak tahu penyakit beliau apa, tapi saya yakin dengan tangan Tuhan dan lewat doa Bapak, beliau bisa sembuh total. Oke, Saya ini selalu merasa sedih jika mama saya ini sakit. jemaat Mall Arta Gading ibu ini. Telepon ibunya, temukan ke saya. Pria ini orang baik. Iya. Ini pria Muslim yang baik. Ya, orang baik seperti ini, kalau memang bukan umat pilihan jadi Kristen, tapi berbuat baik, bisa menjadi anggota masyarakat Iya. dan ketemu mamanya di sana. Tetapi mamanya ini kalau sempurna menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan ya, kita bahkan ini sekian dari sekian orang-orang Muslim yang mengirimkan ke ABAM. Iya. Jadi ABAM ini juga ternyata mendapatkan WhatsApp dari saudara-saudara kita, orang-orang Muslim. Iya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya, saudara-saudara kita orang Muslim. Ya, oke, puji Tuhan. Ya. Baik. Jadi pengertian saudara-saudara itu luas ya. Iya. Tidak harus pakai saudara-saudara seiman. Ya, Iya, betul. saudara-saudara kita saja, sebangsa setanah air, mungkin juga ada hubungan darah dan lain-lain ya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 25 tahun belum menikah di Papua, jemaat gereja Protestan Papua. Betul. Shalom Pak Eras dan tim ABAM, saya ingin bertanya. Saya sedang menjalani hubungan dengan laki-laki yang dibilang masih keluarga jauh. Semua keluarga kami sudah setuju dan saling kenal. Sebelum saya memulai hubungan pun saya bergumul sama Tuhan sebelum menerimanya. Awal kami bersama, semua baik-baik saja Pak. Sampai pada kemarin, laki-laki tersebut jujur kepada saya kalau dia berzina saat dia dinas di luar kota bersama temannya. Saya memang sudah feeling karena dia tidak seperti biasanya. Lalu dia jujur, dan dia bilang ingin bebenah diri dulu, memperbaiki semuanya sampai layak kembali, karena dia selalu terbayang dosa yang dilakukan. Dia ingin memperbaiki sampai kembali layak lagi. Yang saya ingin tanya Pak, apakah masih wajar jika saya memberikan kesempatan bagi dia untuk bertobat dan kembali lagi saat dia merasa sudah layak? Mestinya tidak usah nunggu dia layak atau tidak layak. Sekarang pun meneruskan hubungan, sementara dia dilayani. Kamu harus tahu orang yang tidak pernah jatuh belum tentu lebih baik dari orang yang pernah jatuh. Apalagi dia mau jujur, ini hebat. Dia punya potensi jadi orang baik loh, dan orang benar. Tidak usah harus menarik diri, malah bubar, malah rusak nanti dia. Tetaplah jalan bersama, mencari pembimbing yang menuntun dia.
Oke? Jika perlu pembimbing ya kami bimbing. Oke, terus. Saya takut jika kembali dan kami sampai menikah, saya akan terbayang-bayang dengan apa yang sudah dibuatnya atau kemungkinan dia melakukan lagi. Terima kasih Pak Erastus. Kalau kamu belum menikah, dia jatuh dalam dosa, belum status istri, kamu tidak berat memikirkan lagi kalau sudah menikah. Ini kan belum jadi suami kan? Belum, Pak. Belum. Ya iya. Banyak kok orang yang belum pernah melakukan perzinaan setelah menikah malah melakukan perzinaan. Ya, kamu kalau mengingat-ingat kembali, kamu egois. Kamu tidak memberi ruangan orang untuk diperbaiki. Kamu tahu Tuhan tidak berurusan dengan kita masa lalu kita. Tuhan berurusan dengan kita hari ini. Dan bisa menjadi apa kita nanti. Kamu harus belajar untuk mengampuni dan melupakan. Kalau pria masih mau jujur seperti ini baik nak. Kalau sampai dia nggak jujur itu jadi masalah besar. Amin? Udah, lanjutkan perjalanan hidupmu bersama Tuhan. Ajak, ini pacarmu doa pagi bersama saya, ikuti truth.id. Yang prinsipnya kami kesucian hidup yang pertama. Oke. Selanjutnya dari pria usia 21 tahun, masih single, jemaat GSKI. Shalom Om Eras, saya mau bertanya Om, apakah saya salah jika saya menjelaskan tentang monoteisme kepada teman saya atau mungkin ke publik lewat konten? Tujuannya adalah agar semakin banyak yang paham atas kekeliruan selama berabad-abad ini. Tapi saya juga takut salah ngomong atau memicu perdebatan dan jadi viral. Kalau kamu belum siap, jangan. Kalau Rudi dari layar teologi, saya kira beliau cukup mampu. Kan beliau selain seorang sarjana, sedang menyelesaikan magister, dia seorang yang cerdas dan belajar filsafat, dan dia memahami monoteisme memadai. Jadi kalau saudara mau diberkati, saudara membuka layar teologi. Itu penjelasannya bagus. Kalau saya sampai berkata bagus, itu pasti bagus. Saya hampir tidak pernah memuji orang. Tapi karena memang layar teologi, kontennya bagus. Cuman kadang-kadang agak keras. Dan saya sudah bertemu dengan beliau dan berkata jangan keras-keras. Bahkan jangan kasar-kasar. Dan sekarang Anda melihat dia tidak kasar, tapi keras dan masih tajam. Nah, sampai di situ saya tidak berat lah ngatur beliau. Emangnya saya gaji dia main ngatur-ngatur. Tapi tentu saya menyarankan jangan keras-keras ya. Tapi kan dia bukan pegawai saya yang saya bisa atur. Tapi itu isinya bagus, layar teologi itu cerdas sekali. Monoteismenya cerdas ya. Nah, baru-baru ini saya lihat dia punya tulisan menyerang orang yang menyerang saya. Saya nggak suruh loh. Betul. Nanti dikira saya suruh, saya bayar lagi. Iya betul Pak. Betul. Yang orang yang mengatakan apa? Saya tidak mau menjadikan Pak Era saudara seiman. Loh, saya juga nggak kenal kamu. Ya, lucu ya. Lalu Pak Rudi bicaranya keras, keras itu. Saya sih nggak bisa ngerti itu. Tapi yang jelas saya tidak menyuruh layar teologi membela saya. Karena beliau memang dari dulu kalau melihat ada orang dijolimi, dia nyerang orang yang menjolimi itu. Nah, jadi coba saudara-saudara membuka layar teologi. Banyak berkat rohani, kebenaran dari itu, layar teologi itu. Pendeta, bukan pendeta ya, Rudi, namanya Rudi ya. Rudi Pak. Rudi, layar teologi ya. Oke, teruskan. Saya sering ingat perkataan Om Eras, kalau Roh Kudus menyuruh untuk mengucapkan, kamu ucapkan. Jika tidak usah diucapkan. Di setiap khotbah Om Eras, saya seperti tergerak untuk membagikan ini Om. Tapi saya takut salah langkah dan takut ini bukan suara Tuhan, tapi suara hati saya sendiri. Lalu bagaimana bila ketika kita menjelaskan monoteisme, tapi ada premis-premis tertentu dari Trinitarian yang berkata Allah tidak bisa dipahami 100% dengan logika manusia? Memang tidak bisa. Iya. Tapi tidak membingungkan dong. Iya. Tapi tolong nih anak ditelepon, nanti suruh dia ajari sama layar teologi itu. Iya. Paham? Layar teologi itu bagus loh isinya. Coba, ini anak bisa dididik sama itu. Iya betul. Tapi saya nggak suruh loh ya. Iya.
Tuh layar teologi itu nggak saya suruh. Iya. Begitu nanti orang pikir saya nyuruh lagi. Iya Pak, tapi enggak Pak. Ya saya cuma bilang gini, jangan keras-keras. Tapi kan saya nggak bisa ngatur dia emangnya. Dia pegawai saya. Iya. Itu ya. Oke, terus Terima kasih Om, maju terus walaupun banyak cobaan dan rintangan, tapi kiranya Allah Bapa di surga memberkati dan memberikan kesehatan kamu senantiasa baik banget sih. pada Om Eras. Kamu sekolah teologi aja nanti Om Eras sponsori. Kalau dia udah S1 ambil S2. Kalau dia belum S1 Iya. suruh ambil S1 21 tahun nih. Iya, ambil S1 ya. Oke, coba nanti di ini. Anak ini baik ini ya. Laki atau perempuan sih? Laki ya. Laki Pak. Oke, namanya Alek ya. Iya. Oke, Alek. Kamu gereja mana sih, Lek? GSKI Pak. Ya nanti temuin Om Eras deh. Saya mau lihat mukamu macam apa ini. Coba cari mukanya kayak apa nih Alek ini. Suruh minta wajahnya saya baca nanti. Ini foto. Oke, teruskan. Ya. Dari wanita usia 47 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Banten, Jemaat GSKI. Iya. Shalom Pak Erastus, Bapak Rohniku yang is the best, dan semua tim Abam yang saya kasihi. Banyak terima kasih saya ucapkan karena sudah membaca dan memberi saran yang terbaik buat saya pribadi atas semua pertanyaan saya. Hari ini saya ingin bertanya lagi Pak mengenai isi kitab Kejadian 3 ayat 3 dan 22. Yang ingin saya tanyakan Pak, apakah ada 2 pohon pengetahuan di tengah-tengah taman itu Pak? Karena di ayat 3, Tuhan Allah hanya mengatakan buah pohon, sementara di ayat kedua-dua Tuhan Allah berkata buah pohon kehidupan. Jika ada 2 pohon, apa perbedaan kedua pohon itu Pak? Karena semakin banyak yang saya baca dalam isi kitab, dan semakin banyak pula yang menjadi pertanyaan di hati saya. Makanya ada gembala. Erastus, kamu akan saya bimbing nak ya. Ya saya bimbing kamu. Begini, ada 3 jenis pohon. 1 pohon dimakan fisik. Ya. Itu apel, mangga, pepaya, Duren Pak. duren. Nah, duren ya. Lalu ada buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Dan buah pohon kehidupan. Ini 3 pohon tapi 2 jenis. 2 jenis. 3 pohon. Yang ini jenis makanan jasmani, yang 2 di tengah taman itu pohon secara figuratif, bukan fisik. Ini pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu bicara mengenai sumber yang bukan dari Allah. Filosofi yang bukan dari Allah. Sedangkan pohon kehidupan itu filosofi yang dari Tuhan. Oke? Ya. Nah, Tuhan itu mau manusia itu menerima kebenaran yang dari Tuhan. Nah, saya punya buku mengenai ini nih. Tolong dikirimi ibu ini. Ini wanita ini ya. Ses ini. Jadi sebenarnya 2 pohon ini figuratif. Ya. Ada proses bagaimana manusia pertama itu apakah menginput kebenaran dari Allah atau dari yang bukan Allah. Rupanya Adam dan Hawa menginput sesuatu yang bukan dari Allah. Sehingga ia tidak mencapai kesempurnaan, tidak mencapai menjadi manusia segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Itu cukup jelas nggak? Ya. Oke, yuk teruskan. Mohon diberi penjelasan yang akurat dan mudah saya ketahui karena saya kurang paham Pak. Ya, jadi ada 3 pohon, tapi 2 jenis ya. 1 untuk makanan fisik, yang 1 makanan rohani. Rohani itu ada 2, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Oke. Oh iya Pak, kebetulan saya buka YouTube tentang lagu-lagu Bapak. Tiba-tiba saya temui Bapak bernyanyi dengan penuh sukacita di lagu Hati Kita Girang Mendengar Seruan. Nyanyikan nyanyian baru, Tuhanku Yesus Termulia. Saya sungguh senang melihat Bapak seperti itu, dan jika boleh saya meminta diimpartasi Bapak menyanyikan lagu tersebut supaya kita bersama-sama bersukacita mengangkat pujian itu Pak. Karena oke, nanti nyanyi lagi karena kita serius terus ini ya. Sampai keriting kita terus. Tapi ada lagi permintaan saya. Jika Bapak bersedia memberi waktu atau meringankan langkah untuk datang ke Serang tempat kami ibadah, kami sangat rindu Pak. Kami jemaat di Serang masih sedikit sekali Pak. Rasanya dengan jumlah jemaat yang sedikit tidak mungkin Bapak datangi kami. Tapi dengan hati yang tulus kami ingin mengundang Bapak. Oke.
Sebelumnya saya minta maaf Pak jika permintaan saya terlalu berlebihan. Sekali lagi maafkan saya Pak atas kelancangan saya, tapi itu sebuah kerinduan di hati yang paling dalam Pak. Dengan senang hati saya ucapkan banyak terima kasih dan sehat selalu ya Pak, dan semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga beserta tim Abam. Ini tidak lancang. You menunjukkan kasih cintamu kepada saya sebagai amang pendeta atau amang kamu ya. Holong doraku tuh di bagasan Tuhan ya. Betul nggak? Betul. Saya mempertimbangkannya di Serang ini Pak Lintong ya pendetanya kalau nggak salah. Masalah Pak. Ya nanti kalau lagi pas impartasi bilang kepada pendetamu, saya mau ikut ke GSKI Arta Gading hari Sabtu ya, sebulan sekali. Kamu datang aja kemari ya. Oke, saya kira saya mengundang kamu ya. Kalau kamu bukan pejabat tapi kamu undangan khusus sebagai peninjau. Ya kan? Nanti kamu bilang sama Bapak pendetamu, saya diundang langsung dong Pak Eras. Jadi saya ikut Bapak di pertemuan para pendeta. Kalau dia minta tanya mana undangannya, kamu kasih tahu ini yang Abam episode 1132. Kasih ada undangannya ya. Aduh, ini ibu ini bagus nih, namanya kita sebut aja karena rahasia ya. Santi Nainggolan. Maka saya bilang holong doraku tuh di bekasan Tuhan karena dia orang Batak ya. Oke, Tuhan berkati. Itu mau lihat deh, gitu ya. Oke. Terus Selanjutnya dari pria usia 54 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Sumatera Utara. Shalom Pak Eras yang baik hati dan kru Abam yang setia mendampingi Bapak. Melihat dan mendengar Bapak berkhotbah, rasanya hati ini mau hancur Pak. Apalagi Bapak kalau sedih dan mau menangis, hanya demi jiwa-jiwa yang hilang dan di tengah-tengah serangan yang bertubi-tubi dengan serta yang menyesatkan, membidat-bidatkan, bahkan tidak sedikit pendeta yang selama ini di samping Bapak meninggalkan Bapak hanya karena doktrin. Padahal menurut saya perbedaan doktrin itu lumrah dan belum tentu menyelamatkan. Dan itulah bumbu dan bunga-bunga teologi. Kalau salah tolong dikoreksi ya Pak. Tapi yang saya lihat, Bapak bisa berjalan dan berjalan melewati bagaikan mobil perang tank Israel yang tercanggih di dunia. Tidak ada takutnya. Maaf Pak, saya ingin lebih banyak lagi menceritakan kehebatan dan kesetiaan Bapak, tapi waktu yang membatasi. Yang ingin saya katakan, saya ikut menangis dengan Bapak. Di Abam episode 1127, ada seorang penanya dari Sumatera yang bercerita tentang opungnya yang sakit-sakitan dan ingin didoakan cepat meninggal. Karena mamanya sudah jenuh dan lelah mengurusnya. Kalau bisa tolong Pak dikasih nomor teleponnya, siapa tahu saya bisa melayani dan langsung berkunjung ke opungnya. Ya, ingat ya nomornya. Oke, saya kenal pria ini. Iya. Bapak ini. Terus? Karena saya sudah pengalaman mengurus mama saya selama 2 tahun dalam kondisi sakit-sakitan. Dan puji Tuhan mama saya sekarang sudah di surga. Itu saja yang bisa saya bantu Bapak dalam ikut sependeritaan. Waduh. Sekalipun kecil Pak, tapi itulah beban saya. Terima kasih. Ini mengharukan ya. Lai, mau lihat godang Lai. Nanti kalau saya ke Sumatera saya ingin ketemu Lai. Sungguh, saya ingin ketemu Lai. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 30 tahun, sudah menikah di Sulawesi Tengah, Jemaat Gereja Protestan. Ya. Shalom Bapak Pendeta Eras dan semua tim Abam. Saya mulai mengikuti truth.id sekitar 1 bulan karena suami saya yang sering menonton YouTube Bapak Pendeta Eras. Jadi saya juga tergerak hati untuk nonton truth.id termasuk Abam. Oh iya Pak, saya mengalami pergumulan sakit di bagian kaki saya sejak SMP. Saya sampai beberapa kali dioperasi dan dinyatakan sembuh. Akan tetapi penyakit itu kembali lagi. Ketika saya sudah menikah, saya kembali dioperasi untuk kedua kali di tahun 2021 dan 2022. Mengenai penyakit saya pernah dibawa berobat orang tua saya ke orang-orang pintar waktu masih SMA. Beberapa tahun lalu, saya dibawa sama orang tua saya untuk ketemu seorang pendeta yang punya karunia.
Tapi pendeta itu sudah bercerai dan menikah ulang, serta sudah tidak mengembalakan jemaat. Sebenarnya saya tidak ada damai sejahtera ketika didoakan oleh pendeta tersebut. Tapi saya hanya menghargai orang tua saya. Karena orang tua saya masih percaya dengan hal-hal santet dan lain sebagainya. Banyak yang bilang bahwa penyakit saya ini karena orang atau kuasa gelap. Orang yang memberikan penyakit itu saya kenal. Karena orang tua saya yang memberitahu dan mereka berasumsi bahwa orang itu yang mengirimi sakit kepada saya. Ada yang mengatakan juga bahwa penyakit saya ini karena perkataan orang tua saya dan imbasnya ke saya. Saya sudah trauma dioperasi dan masuk rumah sakit beberapa kali. Saya dan suami terus memuji menyembah Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, baik di pagi maupun di malam. Dengan begitu iman saya terus dikuatkan. Pak Pendeta, saya orangnya kurang percaya diri kalau ada kegiatan-kegiatan di luar yang mengharuskan buka sepatu. Saya biasa memakai kaos kaki untuk menutupi kaki saya yang jelek. Saya ingin bertanya, apakah saya bisa sembuh secara total, Pak Pendeta? Saya rindu untuk bekerja karena saya lulusan kuliah di bagian kesehatan. Oh iya, Pak, ketika pendeta itu mendoakan saya, yang saya bilang sudah tidak mengembalakan gereja, Pak Pendeta itu bilang saya akan sembuh dan bisa punya anak. Saya ingin bertanya, apakah saya dan suami saya bisa punya buah hati, Pak? Saya dan suami sudah menikah, baru mau jalan 4 tahun. Saya percaya mujizat Tuhan ada bagi anak-anak yang percaya kepadanya. Saya juga bersyukur memiliki suami yang pelayanannya di bagian musik gereja. Saya dan suami berbeda sinode, Pak. Suaminya di Pentakosta, Pak. Saya ingin bertanya apakah saya... Dia di Protestan. Iya, dia di Protestan. Ya. Saya ingin bertanya apakah saya harus ikut suami saya di gerejanya? Karena sudah hampir 1 tahun saya ibadah di gereja yang suami saya melayani. Dan di situ saya merasa damai sejahtera dan iman saya bertumbuh. Itu saja, Pak. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras bersama keluarga dan tim apa. Kamu yang pertama ikut suami. Harus satu gereja. Yang kedua, kamu akan dipertemukan hamba Tuhan yang akan mengadakan doa pelepasan di gereja suamimu. Ya, kamu akan didoakan oleh pendeta atau hamba Tuhan di gereja suamimu, bukan pendeta yang satu itu, yang pertama tadi. Kamu harus tetap hidup suci, taati firman Tuhan. Kamu jangan lupa ikut doa pagi bersama kami, ikut true.id walaupun kamu punya gereja lokal dan tetap setia melayani gerejamu itu. Kamu akan bertumbuh, kamu bisa sembuh dan bisa punya anak. Oke? Tuhan mudah melakukan itu. Yang penting bagaimana hidupmu memuliakan Tuhan. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Kita akan ketemu di episode yang akan datang. Loh, udah ya? Sudah cukup kan? Iya, Pak. Tuhan memberkati. Amin.